di titik yang emang malah corona gitu kan, saat corona. Sebelum itu tuh ada utang boleh disebut sekitar 100 juta utangnya. Kan kaget kan pas ketika posisi corona, waduh penjualan kan otomatis pasti nurun kan gitu kan. Tapi ya bismillah gitu kan, akhirnya dengan berbagai macam cara si hutang itu lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Komarudin Net dalam episode Semangat Ramadan. Nah, podcast kali ini berbeda dengan sebelumnya, di mana sebelumnya kita membahas terkait dengan dunia politik, tapi saat ini saya kedatangan seorang anak muda, inspiratif, edukatif, dan beliau seorang pengusaha, owner dari produk Zaimercy. Nah, kita langsung tanya-tanya saja mengenai dengan bisnis yang saat ini sedang beliau jalani. Semoga bisa menginspiratif teman-teman semua dan kita semua. Langsung saja. Assalamualaikum, Kak Jaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya, sehat, bro? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Sekarang bagaimana nih bisnis yang sedang dijalani? Saya akan menanyakan tentang produk Zaimercy sendiri, tentunya yang sedang antum jalani. Nah, mengenai usaha yang sedang dijalani, sebenarnya usaha ini di bidang apa sih, Ted? Oke, jadi usaha ini fokusnya ke pakaian ya, terutama pakaian laki-laki. Clothing ya? Nah, ya lebih ke, jadi fokusnya ke material denim gitu. Material denim, tapi sementara fokusnya ke atasan, kayak ini luaran gitu kan, outer, Kayak kimono, kemeja, jaket gitu kemeja. ya? Cuma fokusnya bahan denim gitu kan. Biasanya kan denim banyaknya polos ya. Polos dan memang dipakainya buat celana biasanya, kalau nggak jaket gitu kan, polos. Nah, kalau ini pakai gramasi yang tipis. Maksudnya tuh yang osnya tuh tipis gitu kan. Jadi kalau misalkan buat atasan, kalau Lebih tebel kan ringan terlalu gitu ya berat. di cucinya. Dan memang uniqueness produknya ini ada karakter motif khas Indonesia gitu. Oh, jadi khas Nusantara. Iya, makanya kita nyebutnya pelopor fashion denim khas Indonesia atau pelopor denim Nusantara gitu. Oke. Dengan teknologi cabut warna atau Oh discharge. gitu. Berbicara tentang bisnis yang sedang dijalani, nah saya lihat Bro Zaki sendiri ini kan lulusan dari sarjana gitu. Biasanya orang fresh graduate baru lulus itu biasanya pengen kerja di kantoran gitu, pakai dasi, kemeja yang rapi lah, lebih matching. Nah, Bro Zaki sendiri kenapa sih kok milih di bidang bisnis yang memang dirintis sendiri kan? Apakah ada partner lain? Alhamdulillah sendiri. Nah, kenapa bisa terjun ke dunia usaha mulai dari fresh graduate langsung banting setir ke dunia usaha? Oke, ini kita coba flashback kali ya. Gitu. Flashback, terutama Mulai flashbacknya tahun bukan berapa ketika sih mahasiswa, tapi merintis bisnis ini? ketika nyantri. Kita flashback ke santri dulu coba. Oke, Jadi boleh. waktu nyantri ini bisa dibilang ya kita ngalamin lah ya. Gimana sih masa-masa yang emang mimpinya tuh berubah-berubah gitu kan. Pengen jadi dokter, kadang pengen jadi polisi, pengen jadi tentara. Tapi di momen tertentu ketika itu tuh inget banget yang ngisi itu lagi yang ngajar itu istrinya kiai gitu kan. Istrinya kiai. Tanya cita-cita kalian pengen jadi apa gitu. Ya udah. Ketika itu ya nemu buku tentang marketing. Nggak tahu walaupun itu marketing apa. Jadi pada intinya kelas 6 itu udah minat nih di dunia bisnis gitu. Akhirnya lanjutlah ke kampus di Sentul, di Institut Taskia. Itu ngambilnya memang udah dari awal karena minat ke bisnis, ya udah ngambilnya bisnis manajemen syariah deh. Bisnis ini memang direncanakan dari semenjak dari pondok gitu ya? Kalau minat ke bisnisnya dari santri, cuma baru benar-benar nemu ide bisnis ini pas ketika semester 5 Oh, jadi kuliah memang pada gitu, saat antum 2015. kuliah itu sudah merintis bisnis?
Udah, jadi waktu semester awal itu udah belajar bisnis lah ibarat kata. Nggak langsung buat brand, enggak. Tapi jualin barang orang dulu. Gitu kan, jualin barang orang. Reseller Pernah gitu ya? buka kafe, iya. Karena kan kalau yang kita tahu ya, kita bisa buatin barang apapun gitu, sebagus apapun. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa jualan, kan yang penting kan namanya bisnis kan bahasa keren lah sebenarnya dagang gitu kan. Kalau kita nggak bisa jualan, nggak tahu cara selling gimana, marketing gimana, promosi gimana, distribusi dan lain-lainnya, itu sayang. Sekalipun produk itu bagus gitu. Akhirnya ya udah, ketika itu jualin buku karya-karya rektor, ensiklopedia, harganya lumayan tuh 3 juta, 4 jutaan. Nah itu kan ada tantangan tersendiri kan. Setelah itu buka bisnis lain, gagal lah bisa dibilang gitu kan. Coba lagi, akhirnya nemu lah bisnis pakaian ini. Oh gitu. Memang pada saat ingin membuka clothing ini tidak ujuk-ujuk atau tidak langsung merucut ke bisnis clothing ya, tapi memang merintis dari awal, malapah gedang dari yang terkecil dulu, kemudian baru menemukan hatinya gitu ya di produk Zai Mercy. Oke, saya lihat Instagramnya sekarang udah followersnya udah 10.000 lebih nih, keren, wih. Aduh, iya tuh Itu alhamdulillah tuh gimana dari sih kita Desember. tekniknya biar Ah, follower ah, Instagram banyak sampai 10.000 ah. lebih? Oke, sebelum kita cerita 10.000, kita mau bagi-bagi voucher gratis gitu ya. Jadi Oh kalau gitu. misalkan ada yang minat, nanti kita kasih linknya atau bisa langsung kunjungin Instagram Zemersi, terus di bio ada tuh linknya, jadi tinggal ngisi aja Ya, survei gitu. oke, saya Nah, juga jadi lihat di cara, Instagram ada nah, bagi-bagi hadiah. Kemudian banyak sekali diskon yang sedang dijalani saat ini. Jadi banyak diskon. Sampai saya ya, juga beli jaketnya gitu. Dan ini jadi kita pakai produk borong ya, sini, produk denim. produk kangen ini ya. Hmm. Kita tetap pakai strategi dalam arti kita kan bisnis ya. Bisnis itu kan Hmm. profit yang diincar. Iya. Walaupun memang dari segi margin terpotong, tapi seenggaknya konsumen ataupun calon konsumen gitu dia aware, udah, oh ada loh brand namanya Zemercy gitu kan. Kan gitu ya, untuk Hmm. kita bikin bikin sesuatu lah atau apapun pasti ada tuh biaya promosi gitu. Pasti ada. Iya. Mau itu kasih baju, mau apa, itu untuk step awal karena kita bangun dulu nih si kesadaran konsumen gitu. Jenis denim ya, denim Nusantara. Nah, produk denim sendiri memang itu produksi sendiri atau memang ada konveksi bekerja sama? Oke, untuk produksi sendiri, tapi memang kita untuk konveksinya atau yang pengrajinnya itu kita kerjasamakan gitu. Tapi Hmm. udah melalui apa, kontrak lah ya gitu kan. Iya. Mas, ada yang memang dia ada ngerjain yang lain, tapi ada beberapa penjahit yang difokusin buat Zemersi aja gitu. Oh, jadi konveksinya memang kerjasama dengan orang seperti itu. Dan desain semuanya memang dari Bro Zaki ya. Ya kalau desain kebetulan dari internal, dari ya Mm-mm. saya sendiri gitu kan, Mm-mm. iseng-iseng. Nah kalau misalkan untuk produksi itu di pihak ketiga gitu, ibarat kata maklun lah ya. Oke. Nah, Nah, karena ini memang mm, bisnis model, kita harus juga ngerti tentang bisnis model si bisnis ini, lebih ke marketing atau produksi gitu kan. Kayak kita tahu Adidas, Nike, mm, dia bisnis modelnya marketing gitu kan, biaya besarnya itu di marketing. Nah akhirnya dia nggak perlu nih punya pabrik, dia nggak ada pabrik di Indonesia, maklun juga mm. dia karena Iya, biaya iya. marketingnya lumayan gitu. Mengenai dengan Ya, ya. produk Zemersi sendiri, saya pengen tahu ini budget untuk produksi sendiri itu berapa sih dalam sebulan? Mengeluarkan budget berapa dalam sebulan? Oke, ini sebenarnya agak sakral nanya nanya anggaran kan, tapi ya apa Nggak, namanya, sharing lah bocoran ya aja. gitu kan. Nah, stoknya masih sekitar belum banyak lah ya, masih anggap 500-an gitu kan. Mm-mm. Berarti kalau misalkan anggap rata itu kalau untuk anggaran produksi 40 sampai 50. 40 sampai 50. 10 juta sampai 50 juta. Iya, Buset, itu gede untuk juga ya. anggarannya. Ya, produksi aja stok lah ya. Karena kan kita Stoknya. jual retail ya. Kalau untuk retail harus nyetok nih, gitu kan. Hmm. Untuk dana dari mana? Itu eh,
apa namanya ya cara-cara sekarang kan banyak banyak ya yang punya duit dia bingung uangnya mau dikemanain. Nah, aneh sendiri caranya ya cari orang-orang yang punya duit tapi bingung mau dikemanain. Jadi Oh, tanpa harus jadi modal sendiri sistemnya gitu. investasi gitu ya? Ya, ada cara yang pakai rata-rata sih caranya murabahah ya. Murabahah gitu. Murabahah Bagi ataupun hasil. mudharabah. Gitu. Kalau saya naruh Oh saham iya. bisa nggak sih? Jatuhnya ini ya, kalau saham itu kan artinya kepemilikan ya. Iya. Mungkin invest lah ya, investor lah ya, investor Hmm. tapi yang emang bagi hasil lah ya gitu. Iya, iya. Oh, jadi Kalau memang hitungannya misalkan sendiri ya? jual saham nanti itu ya Jay Mercy kalau itu beli saham. Apa tahu kayak apa perusahaan-perusahaan yang udah besar gitu kayak Wah itu ngeri PT deh Jarum, IPO itu. TBK. Kalau yang TBK itu kan Iya biasanya iya iya sahamnya terbuka gitu iya ya. iya. Siapa Nah, saja udah yang udah memiliki. itu mah udah perusahaan besar itu mah. Nah, untuk marketingnya sendiri apakah ada khusus alokasi dana untuk marketing atau memang mengandalkan gratisan? Jadi kalau misalkan marketing untuk biaya iklan aja nih ya, untuk biaya iklan aja, ini bulan Maret gitu ya, bulan Maret itu biaya iklan Iya. itu 18 juta biaya iklan. Berapa? 18. 18, ya 18 juta. Berarti kalau misalkan untuk Itu produksi, iklan saja selama kita 1 bulan. kan, ya itu iklan aja. Tergantung momentum kita kapan harus ngegas lah, kapan harus ngerem gitu. Nah, Untuk biasanya lahan produksi iklannya Jai anggap Mercy sendiri, 500 ya yes, sorry lebih dari dipotong, 30 ya untuk produksi. biasanya lahan iklannya sendiri produk Jai Mercy menggunakan sosial media atau memang ada dari media cetak atau bagaimana? Nah, karena Zemercy ini udah fokus ke online, jadi kita fokuskan ke online. Tapi ada beberapa yang memang beberapa bulan lalu nih dari majalah AirAsia tuh ngontak gitu. Kita kerjasama kalau itu berupa majalah apa namanya majalah cetak lah ya real gitu maksudnya bukan internet. Nah itu pas momennya agak ini juga tuh agak nggak beruntung juga maksudnya lagi momen Gimana? COVID kan pesawat mana nggak terbang soalnya kan itu di edisi Maret waktu itu. Maret kan Oh, lagi pas jadi begitu ininya. iklan Jai Mercy dicetak pada saat itu kondisinya memang penerbangan ditutup ya. Jadi Tapi untungnya kita untungnya nggak ini ya nggak karena mereka yang minta gitu kan gimana nih kalau Zemersi masuk ke majalah gitu kan akhirnya ya apa nih apa namanya take and give-nya lah ibarat kata gitu kan dia bilang majalah ini tersedia di pesawat domestik dan internasional selama sebulan full bulan Maret karena kan edisinya Maret cuma mereka minta produk yang nilainya sekitar 2 juta gitu. ini karyawannya sendiri ada berapa sih Jai Mercy? Ya kalau untuk karyawan yang memang stay di kantor itu ada 2 sampai 3 ya. Terus kalau 2 yang untuk sampai 3 ya. diproduksi Dan memang fokusnya ke marketing atau bagaimana? ada bagian kreatif marketing, satunya customer service, satunya dia kadang di lapang, kadang di sini gitu sebagai manajer operasional, tapi dia fokusnya ke produksi, ngurusin produksi. Nah, ada yang 3 orang lagi ini bisa dibilang apa namanya karyawan lepas gitu loh. Ya. Jadi jatuhnya kita Freelance ya. untuk gajinya sistem apa variabel bukan fixed cost. Iya. Misalkan sebulan bukan fix nih 3 juta bukan gitu kan. Tapi yang emang tergantung kapasitas dia produksi gitu. Satu lagi advertising. Oh, advertising ada. Penghasilan Jai Mercy sendiri berapa sih? Ada lah. Ada yang penting itu kita masih berprofit gitu. Masih berprofit. Tapi ada profitnya kan? Ada. Harus ada. Bro Zaki seperti ini mengenai dengan bisnis yang sedang dijalani ini kan masih dalam produk clothing ya, produk denim. Nah, apakah rencana kedepannya akan berekspan ke jenis produk lain, mungkin Levi's atau produk yang lainnya?
Apakah ada rencana seperti itu? Oke. Untuk fashion sendiri, kalau yang kita tahu kan mau nggak mau perlu ngikutin tren ya, gitu Iya. kan. Nah, untuk ke depan memang Zemersi target sebulan sekali harus ngeluarin artikel baru nih, desain baru. Entah itu celana, entah itu jaket gitu kan. Dan terakhir kita sebar survei pun ada celana yang minta gitu kan. Tapi tetap tertinggi ini karena memang mereka taunya jaket, ya kimono sama kemeja itu tertinggi gitu kan. Tapi juga kita nyantumin opsi desain lain kayak tote bag, kayak pouch Iya. gitu kan. Tapi dengan karakter Zemersi itu denim dengan yang karakter motifnya. Kan lucu tuh. Mantap nih. Uh, Masih muda, belum nikah, punya usaha sebagai owner. Luar biasa, Kang. Zemersi sendiri kan ini bergerak di bidang usaha online gitu ya. Apakah memiliki marketplace di e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain? Oke. Jadi ZMSC sekarang 2 bulan lalu lah ya, hampir 3 bulan itu kita buka di marketplace. Cuma baru satu, Shopee. Sama beli-beli ya, e-commerce beli-beli. Oh, jadi ada dua Cuma yang kita marketplace ya? Shopee sama Blibli. kalau marketplace, kalau beli-beli lebih ke e-commerce kali ya. Lebih ke, karena marketplace itu Tokopedia, Shopee, Lazada, Shopee ya. Kita baru itu sih, baru fokus itu. Nah, ini kan kalau berbicara terkait dengan jual beli online ya, apalagi ini kan Instagram. Nah, orang-orang yang memang tidak kenal dengan Zemersi atau dengan ownernya sendiri, bagaimana cara meyakinkan supaya orang-orang itu tidak ragu gitu dalam membeli produk Zemersi? Karena kan sekarang banyak sekali penipuan di jual beli online seperti itu. Oke, ya. Jadi emang benar sih salah satu kekhawatiran lah ya, karena sering terjadi tuh yang emang transaksi. Maksudnya tuh si tokonya lah, si toko online-nya nggak kredibel lah dalam artian gitu kan, nggak jujur gitu, itu sering. Nah, kalau untuk Zemersi sendiri, nah ini salah satu kunci di online gitu kan, karena ini online, sebenarnya yang dijual tuh apa sih gitu kan? Jual foto gitu kan, kalau emang jualnya produk, jual foto, jadi foto kalau bisa sebagus mungkin gitu kan, orang akan percaya oh ininya apa namanya dari foto aja udah niat gitu kan minimal. Terus kita bikin juga website, ketika udah ada website itu kepercayaan ya calon pelanggan gitu kan, si pelanggan itu meningkat gitu kan, oh udah ada websitenya, jelas ada kantornya gitu kan, mereka lebih trust lagi. Terlebih kita nyantumin juga testimoni gitu kan, review-review, apalagi kalau misalkan postingannya udah banyak, terus ya followersnya paling minimal 10.000, ya itu alhamdulillah insya Allah udah gampang lah dipercayanya gitu. Saya lihat Instagramnya sudah bisa swipe gitu. Kalau misalkan bisa swipe gitu, mencapai berapa follower sih? Itu minimal 10.000 ya kalau nggak salah. Kalau bisa swipe dan bisa nanti langsung nge-link ke website itu minimal 10.000 followers ya? Iya, 10.000. Nah, ownernya aja cuma 2.000. Mantap emang ini. 2.000 dari tahun 2013 gitu kan. Itu followers dari yang 1.000 loh, dari 1.000 selama 4 bulan tuh langsung 10.000, alhamdulillah tuh. Nah, Desember kita baru fokus. Ini kan follower banyak, kemudian produk aja terjual 500 lebih sebulan. Terus dari budget usaha sendiri sampai puluhan juta. Nah, ini kan awalnya pasti ngerintis dari yang terkecil ya. Nah, apakah pada saat Bro mau niat untuk usaha, apakah pada saat itu orang tua setuju atau memang ada pertentangan seperti itu? Oke, ini unik juga sih, ini pertanyaan nyambung flashback gitu ya. Jadi memang cita-cita dari mahasiswa setelah lulus itu nggak pengen kerja di orang, itu yang pertama. Tapi idealis itu luntur ketika memang ngalami nih setelah lulus mau jalanin bingung jalaninnya gimana lah ibarat kata gitu kan. Meskipun dari semester 5 dari 2015 udah orang-orang tuh udah nyangka gitu ini tuh
apa namanya bagus brandnya segala macam, tapi kopong lah ibarat kata itu Belum penjualannya ada nggak pengalaman banyak gitu ya. jelas. Dia masih Hmm. merintis. Akhirnya intinya lah diragukan lah sama orang tua gitu kan. Akhirnya disaranin sempat makanya kerja di orang selama Iya. nggak nyampe sebulanan lah malah. Akhirnya pas ketika kerja itu ya maksudnya nggak fokus, ini kerja di orang tapi mikir ke CMRC gitu kan, ya mikir ya kan kalau secara ya kita yang emang ngerti tentang agama lah ibarat kata gitu kan, agak paham gitu, ya ini bisa khawatirnya nggak berkah atau apa gitu kan. Ya udah akhirnya coba deh keluar kan. Cobalah untuk keluar dari zona nyaman lah bisa dibilang Iya, gitu kan, iya, iya. karena salah satu makanya pengusaha itu kan mau itu pemula atau apapun, salah satu karakter yang harus ada tuh berani gitu kan, berani ngambil resiko apapun resikonya kita harus berani, tapi dengan tetap harus ada perhitungan ya, bukan yang dalam Iya. artian nekat gitu ya. Nah, itu sih. Jadi memang berani sama ceroboh kan berbeda ya. Nah, Berani nekat ya, berarti harus nekat ada sama ilmunya gitu. gitu. Oke, Bro Zaki, ini terima kasih sudah mampir di channel Komarudin.net. Inspiratif sekali Siap. informasinya yang diberikan. Nah, satu kata terakhir, gimana sih tips dan triknya supaya kita yakin untuk membuka usaha, karena orang banyak sekali yang mau membuka usaha itu ada keraguan dan kekhawatiran, sehingga yang ada malah niat-niat pada prakteknya nggak ada. Oke, tips dan trik itu pertama ya, mungkin kebanyakan pengusaha pun kalau misalkan ada yang nanya gitu, dia pengen pertama yang harus disiapin, harus siap dengan yang namanya rugi gitu kan, macam-macam ruginya, rugi entah itu waktu atau emang sekalipun uang gitu. Saya pun ngalamin nih di titik yang emang malah corona gitu kan, saat corona. Sebelum itu tuh ada utang boleh disebut sekitar 100 juta utangnya. Sebelum corona? Sebelum corona gitu kan. Kan kaget kan pas ketika posisi corona, waduh penjualan kan otomatis pasti nurun kan gitu kan. Tapi ya bismillah gitu kan, akhirnya dengan berbagai macam cara si hutang itu lunas, alhamdulillah gitu. Oh, jadi nah ini menarik juga terkait dengan adanya wabah Itu corona salah satu. COVID-19. Apakah dengan imbasnya corona, Zaimersi terdampak atau memang normal aja seperti biasa, mengingat ini kan usaha online gitu? Alhamdulillah, kalau untuk Zaimersi sendiri masih bisa bertahan dan stabil lah ya. Meskipun di bulan lalu sempat sebenarnya agak turun dibanding bulan Maret berarti ya gitu kan. Cuma itu turun karena apa? Karena dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu, sampai tanggal 11 lah ya, 12 itu kita nggak ngiklan. Sedangkan orang tuh taunya dari iklan kan kita gitu kan. Karena nggak iklan kenapa? Kita lagi ngerinci lah, lagi nyusun strategi lah ibarat kata kayak gitu kan. Akhirnya ya kita coba, meskipun corona ya kita bismillah lah gitu kan, jalan kita karena nggak tahu, jangan pesimis lah intinya, walaupun ketika itu mikirnya aduh gimana nih kalau kena corona, mikir yang orang-orang gitu kan, maksudnya kadang sesak nafas apa yang gimana, maksudnya udah pikirannya kemana-mana gitu kan, terus tuh yang emang macem-macem lah, tapi ya bismillah lah, terus kita jalan optimis ya alhamdulillah sampai sekarang, semoga kedepannya bisa terus stabil gitu, bertahan. Oke, Bro Zaki, terima kasih sudah meluangkan waktu dan mampir di channel Komarudin.net. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua tentunya, dan memberikan motivasi agar mendorong minat anak-anak muda untuk berbisnis, terutama saya sendiri gitu ya. Teman-teman, terima kasih juga sudah menyaksikan channel Komarudin.net dalam episode podcast Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.